Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, kembali lagi berjumpa dengan saya Supiani dalam pelatihan online. Kali ini pertemuan kita yang hari yang kedua, yaitu memahami capaian pembelajaran. Kemudian kita nanti akan merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Baik, kalau sedikit sebelum kita mulai, seperti biasa nih, saya berikan sedikit motivasi yang kali ini saya ambil dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Guru, jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik memang sudah sewajarnya kita harus bisa memberikan sebuah teladan-teladan untuk peserta didik kita, ya, karena teladan-teladan itulah yang nantinya akan menjadikan pengetahuan bagi mereka. Kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa teladan ilmu-ilmu yang baik itu tidak hanya didapatkan anak itu dari pembelajaran tapi yang kita berikan, tapi kita harus bisa mengajari mereka dalam mencari pengetahuan itu. Makanya Bapak Ibu harus bisa benar-benar bagaimana sih memahami capaian pembelajaran, sehingga nantinya dalam menyusun modul ajar, dalam merancang rencana pembelajaran yang ada di dalam kelas kita sesuai dengan amanat dari Ki Hajar Dewantara ini tentunya. Oke, jadi di sini yang mau kita bahas nih adalah bagaimana sih yang pertama ya, bagaimana sih cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi kalau sebelum kita masuk bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif, maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu CP atau capaian pembelajaran, kemudian bagaimana menurunkan rumusan capaian pembelajaran, kemudian kita setelah tahu capaian pembelajaran itu seperti apa atau kriteria minimal kemampuan yang mereka miliki itu seperti apa, baru Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih tujuan pembelajarannya, seperti apa rasionalisasi mata pelajarannya, kemudian kita lihat karakteristik mata pelajaran kita, barulah itu kita jadikan dasar kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau nanti sudah ada tujuan pembelajaran, barulah kita akan membahas bagaimana mengatur alur tujuan pembelajaran. Kalau kita sering menyebut capaian pembelajaran atau CP, itu merupakan tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dalam sebuah perjalanan, si CP ini merupakan tujuan akhir. Nah, jadi kalau kita ceritanya masalah tujuan perjalanan tadi, maka kita untuk mencapai tujuan tadi bukan sebuah perlombaan balapan seberapa cepat kita nyampainya, tapi seberapa pentingnya perjalanan itu, seberapa dalam kita menikmati perjalanan kita. Yang intinya bagaimanapun kondisi kita bisa nyampe ke tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tadi ibaratnya perjalanan, kita sudah tahu tujuan kita mau kemana, kita tahu kondisi kita seperti apa. Misal kita punya mobil balap, maka persiapan kita seperti ini. Beda perlengkapan kita dengan Bapak Ibu yang mungkin hanya berbekal dengan sepeda motor misalnya. Seperti itu, karena ada beberapa perbedaan-perbedaan. Yang penting intinya kita nyampe di perjalanan yang kita menyampe di tujuan yang mau kita capai tadi.
Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita harus mengerti tujuan kita itu seperti apa. Karena nanti tanpa tujuan tentunya kita pasti banyak buang-buang waktu dan tenaga serta biaya. Jadi kalau kita tujuannya sudah jelas, maka kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara nih, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, karena lamanya perjalanan tidak menjadi persoalan, yang penting setiap yang sudah diamanatkan oleh capaian pembelajaran tadi bisa kita sampai atau bisa kita lalui. Kalau dalam perjalanan tadi berarti tujuannya nyampe di tujuan dengan selamat. Nah, seperti itu. Jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Jadi capaian pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan juga standar isi. Baru kita tahu sendiri bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Atau kalau gampangnya tujuan pendidikan Indonesia itu adalah membentuk sebuah menjadi manusia yang merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tadi sudah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi jangan lagi Bapak Ibu galau gimana cara menentukan CP. CP sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal memahaminya. Nah, setelah kita pahami CP-nya seperti apa, karakteristik mata pelajaran kita seperti apa, kemudian apa yang akan menjadi tuntunan, itu yang menjadi pondasi dasar kita dalam membuat tujuan pembelajaran nantinya. Prinsip pembelajaran dan asesmen juga sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat definisi CP sendiri, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dari setiap fase. Mulai dari fase pondasi sampai fase F. Jadi untuk pendidikan dasar dan menengah, CP yang disusun sesuai mata pelajaran. Kalau PAUD dia per tema. Jadi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, Bapak Ibu bisa menggunakan CP pendidikan khusus. Namun kalau peserta didik kita punya kebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual, Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan CP umum atau CP reguler ya, dengan menerapkan beberapa modifikasi kurikulum tentunya. Ini nih ya. Jadi karena pemerintah sudah memberikan yang namanya struktur, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian CP dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja understanding by design. Jadi understanding by design itu merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Jadi proses perencanaan ini berfokus pada dua hal. Ada satu, pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer. Kemudian ada satu, merancang kurikulum menggunakan desain terbalik atau backward design. Yang kita mulai dari tujuan akhir terlebih dahulu. Jadi tujuannya sudah kita dapatkan, tujuannya kita tetapkan terlebih dahulu, baru bagaimana asesmen yang mau kita buat atau kita rancang, dan bagaimana pembelajaran yang mau kita rancang. Jadi seperti itu. Inilah tadi kalau CP yang disusun menggunakan metode backward design tadi. Pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan atau tujuannya. Kemudian menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, itu kita melakukan asesmen. Baru di sini kita merencanakan pengalaman belajarnya. Jadi seperti itu. Ya.
Kemudian jika dianalogikan dengan perjalanan tadi, maka untuk mencapai tersebut kita bebas ya untuk pakai jalur yang mana, caranya, alat yang ditempuh. Artinya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah tadi, kita sesuaikanlah dengan apa yang kita miliki. Dengan bagaimana fasilitas sekolah kita, karakteristik siswa kita, karakteristik pendidik kita, seperti itu. Jadi harus kita sampaikan, sesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kecepatan kita masing-masing, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah merumuskan CP, itu ada lihat seperti ada fase-fase tadi, dari fase pondasi sampai fase F. Sebenarnya fase itu seperti apa? Jadi kalau fase itu batasan yang diberikan oleh pemerintah, artinya bukan lagi ada perjenjang kelas. Jadi ada namanya fase pondasi untuk itu TKB, kemudian fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B itu 3 dan 4 SD, fase C 5 sampai 6 SD. Kalau untuk SMP semuanya ada di fase D 7, 8, 9. Kemudian SMA kelas 10 fase E dan kelas 11, 12 itu ada di fase F. Jadi bagi peserta didik tadi yang punya mengalami hambatan intelijensi lah, kita menggunakan CP Diksus seperti itu. Ya. Ini ada kalau untuk Bapak Ibu yang di SLB ya, CP-nya bisa dilihat berdasarkan usia mentalnya. Ya, di fase A usia mentalnya kurang dari 7 tahun, fase B itu usia mental 8 tahun, fase C pada umumnya usia mentalnya juga kurang lebih 8 tahun, fase D usia mental 9 tahun, fase E usia mental kurang lebih 10 tahun, fase F juga fase mental kurang lebih 10 tahun. Baru ada namanya elemen dalam CP. Jadi kalau setiap CP itu, setiap mata pelajaran CP-nya punya elemen masing-masing. Jadi beberapa elemen atau kelompok kompetensi yang esensial, jadi seperti itu. Jadi yang berlaku sama untuk setiap fase. Contoh nih matematika, dari fase A sampai fase F itu sama elemennya, ada bilangan, ada geometri, ada pengukuran, peluang, dan statistik. Itu sama, bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan peluang dan analisis data. Jadi seperti itu. Kalau PAUD, jadi elemennya ada nilai agama, budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, dan STEAM. Itu kalau untuk PAUD, Bapak Ibu. Jadi setiap CP memiliki elemen masing-masing. Kalau misalnya matematika ada 5 elemen di fase A, di fase B juga 5 elemen, C, D, E, F semuanya 5 elemen. Itu bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Itu saja. Jadi makanya nanti kita bisa menyesuaikannya. Kenapa? Karena masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri dan saling menunjang untuk kepentingan pemahaman yang dituju. Jadi untuk elemen mata pelajaran mungkin saja bisa sama atau bisa juga tidak, antara matematika dan IPA misalnya. Kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang juga ada tidak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga kadang-kadang hampir mirip, tapi sebenarnya tidak juga seperti itu. Ini elemen dalam CP. Kalau tadi di CP itu kita ibaratkan dalam sebuah perjalanan, diperlukan beberapa kompetensi esensial agar dapat tercapai waktunya dengan tepat dan selamat mencapai tujuan. Jadi seperti itu. Jadi jika kita ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudi mobil, maka kita butuh yang namanya mengenali bagian cara kerja mobil, bagaimana cara mengemudi, bagaimana keselamatan dalam mengemudi, navigasi dan pengendalian emosi. Itu elemen-elemen dalam CP. Jadi kalau matematika tadi elemennya ya ada bilangan, aljabar, dan seterusnya. Itu adalah kompetensi esensial yang ada di CP itu, di mata pelajaran itu, seperti itu.
Jadi contoh capaian pembelajaran ini untuk pembelajaran seni rupa. Di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai dengan penguasaan ruang dengan menggunakan garis horizontal dan dalam karyanya. Diharapkan pada fase ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Jadi ini ada yang saya ratser, ada yang tidak. Ini ada punya maksud tertentu, artinya seperti itu. Dan nanti kita lihat. Nah, ini adalah elemen dari mapel seni rupa. Dari fase A sampai fase F elemennya sama. Ada berpikir dan bekerja artistik, mengalami, menciptakan, merefleksi, dan berdampak. Itu dia. Namun capaian pembelajarannya masing-masing fase sama-sama berpikir dan bekerja artistik, tapi antara fase A dan fase B itu sudah berbeda. Kalau fase A, siswa mampu mengenali dan membiasakan diri dengan berbagai prosedur sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. Kalau di fase B, siswa mulai terbiasa secara mandiri berbagai prosedur sederhana dalam berkarya dengan aneka pilihan media. Jadi di sini pertama dia hanya mengenali, kalau di fase B dia sudah menggunakan. Itu dia. Kemudian kalau untuk di fase C-nya masih sama elemennya, tapi siswa sudah mandiri menggunakan berbagai prosedur dasar untuk berkarya dengan aneka pilihan media. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk elemen-elemen yang lain bisa Bapak Ibu sendiri baca. Nah seperti itu ya. Oke, jadi karena kita tadi membahas bagaimana bentuk pemahaman CP-nya, maka prinsip penyusunan CP itu kita ketahui bersama menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Jadi karena dia menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka konsep memahami atau kata memahami dalam CP itu dalam aliran konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahamannya tidak bersifat statik, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksi pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Jadi itu tadi, kalau katanya memahami bisa kita lihat ke dalam beberapa level atau ke beberapa aspek pemahaman. Tapi ini bukan berdasarkan tingkatan hierarki atau level, ya. Berbeda dengan taksonomi Bloom. Kalau dulu berdasarkan taksonomi Bloom, level 1 itu mendengar, level 2 memahami, level 3 seperti ini. Kalau untuk di aliran konstruktivisme, kata memahami itu makna yang istilahnya yang paling luas, karena dengan pemahaman kata memahami tadi, siswa harus bisa dia melihat atau bentuk pemahamannya tadi bisa mengacu kepada si aspek pemahaman tadi ya. Ini contoh 6 aspek pemahaman. Kalau ada kata memahami di CP kita, berarti kata pemahaman tadi bisa dituangkan ke dalam bentuk explanation, application, perspektif, empati, dan self-knowledge. Jadi itu semuanya harus bisa dituangkan. Memang tidak harus semuanya, tapi minimal ada 2 bisa mewakili kata memahaminya tadi. Jadi 6 aspek pemahaman ini merupakan cara
untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa, apa yang telah mereka pelajari. Jadi bukan urutan hierarki yang merupakan ini yang paling tinggi levelnya, bukan. Tapi di kata memahami tadi terkandung makna sudah bisa menjelaskan, sudah bisa menginterpretasi, sudah bisa mengaplikasikan, sudah bisa berempati, sudah bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau bisa mengalami pengenalan diri. Jadi seperti itu ya. Jadi 6 aspek pemahaman ini merupakan modal kita untuk menentukan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi seperti itu. Kalau ini tadi kita lihat bentuk pemahaman CP tadi untuk seni, sekarang kita masuk ke matematika. Jadi untuk contohnya adalah saya ambil adalah fase B, elemennya bilangan. Jadi kalau di sini bunyi kalimat CP-nya, peserta didik memahami, menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan untuk bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, kemudian menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Jadi seperti itu. Jadi di sini kata pemahamannya tadi, peserta didik menunjukkan pemahaman tadi bisa dijelaskan, bisa diinterpretasikan ke dalam 4. Yang pertama, menjelaskan. Di sini peserta didik mampu mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-kata sendiri, mengaitkannya dengan nilai tempat, mengurutkan dan membandingkannya. Bilangan 10.000 itu dengan bilangan lain. Kemudian peserta didik juga bisa melakukan interpretasi, bisa menerjemahkan makna 10.000 itu dalam menggunakan gambar misalnya. Bisa mengaplikasikan atau misalnya bisa menggunakan pemahaman 10.000-nya ini untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan dunia nyata. Misalnya suruh belanja, bawa uang 10.000 ke warung atau ke kantin sekolah. Kalau dari segi perspektifnya, menemukan berbagai cara yang berbeda untuk menentukan nilai 10.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk alur tujuan itu tadi ya, untuk tujuan pembelajaran udah kita memahami bagaimana untuk membaca si kalimat tujuan CP tadi, maka langkah selanjutnya kita adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kita harus ingat Bapak Ibu pesan dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kodrat kekuatannya. Jadi, makanya saat kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus bisa melihat tahapan perkembangan peserta didik. Jangan sampai kita tidak melihat atau tidak memperhatikan tahapan capaian peserta didik tadi, sehingga nanti kita akan kesulitan di dalam pembelajaran itu sendiri. Karena ingat Bapak Ibu, tugas kita adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Kita tidak bisa mengajar mengubah anak itu menjadi pintar. Kalau kita punya prinsip kita mengajar anak supaya pintar, kita akan banyak sakit hati. Tapi ikhlaslah kita belajar, ikhlaslah kita mengajar, yang intinya kita akan menuntun, membawa peserta didik kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat mereka. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus memahami bahwa tujuan pembelajaran itu sendiri terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah konten.
Jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang mencakup sisi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Kemudian si konten tadi adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Jadi kriteria dari alur tujuan pembelajaran, kalau alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier, sedangkan ATP keseluruhan merupakan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nih, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran dari kalimat CP? Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran harus mengacu pada dua hal, yaitu ada kompetensi dan juga konten sesuai yang ada di kalimat CP. Baru rumusan kalimat tujuan pembelajaran dapat menggunakan referensi dari berbagai sumber atau literatur. Silakan Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat kita kaitkan dengan kompetensi yang ingin kita capai, atau yang ini materi ini cocoknya di mana. Jadi seperti itu. Di sini kita akan berlatih bersama menentukan tujuan pembelajaran ini untuk jenjang SD. Kita ambil adalah bidang studi IPAS. Di akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui melakukan pengamatan. Dengan melakukan pengamatan, jadi dilihat dari penggalan kalimat CP tersebut, maka kita bisa menentukan di mana sih konten tersebut, di mana sih kompetensi yang diinginkan. Jadi dari kalimat tadi atau penggalan kalimat CP tadi kita bisa menentukan rumusan tujuan pembelajarannya. Kontennya tadi adalah fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar. Contohnya konsep siang malam. Kemudian kompetensinya apa? Mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, mengelola organisasi, dan seterusnya. Maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep waktu siang dan malam. Kenapa di sini kita langsung buatnya memahami? Karena kata memahami bisa diinterpretasikan dengan pengamatan, menyusun pertanyaan, melakukan ini semuanya sudah terjawab. Ini bentuk pemahaman dari siswa tadi, kompetensinya. Jadi seperti itu. Kemudian alur tujuan pembelajarannya. Nih, peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang dan malam hari. Kemudian peserta didik mengorganisasikan data hasil pengamatannya, penyelidikan, membiasakan rangkaian kegiatan dilakukan di waktu berbeda. Jadi peserta didik mendiskusikan hasil amatan dan menyajikan hasil diskusi lewat media gambar. Ada lagi peserta didik mempresentasikan. Jadi ini alur tujuan pembelajarannya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, tujuannya tadi sudah ada. Setiap kalimat CP kita buat tujuan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Oke. Ini kalau untuk SMP, mata pelajarannya bahasa Indonesia, dimensinya adalah atau elemennya adalah membaca dan memirsa. Kalimat CP-nya peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, eksposisi, dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat tadi seperti sudah disampaikan, ini bisa menggunakan bisa melakukannya di platform Merdeka Mengajar, bisa juga di luar. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggallah menyusun si tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi ruang lingkup atau apa yang menjadi bahasan kita. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menyusun tujuan
pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ada konten dan kompetensinya. Itu yang penting. Jadi peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, eksposisi, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kalimat potongan CP-nya, maka kontennya adalah teks naratif. Kompetensinya ada mengamati, ada menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan. Maka dari banyaknya ATP yang ini atau kompetensi yang ini, maka kita tuliskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti kata yang jarang digunakan dengan bantuan visual dan kontekstual ya. Jadi seperti itu. Kemudian peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat. Kemudian peserta didik mampu menginterpretasi bagian dari teks naratif. Itu tujuan pembelajarannya sesuai dengan konten dan kompetensi yang diinginkan atau diamanatkan di kalimat CP. Jadi alur tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari kalimat TP. Nah ya, jadi contoh nih tadi yang itu, maka kalimat TP-nya adalah seperti ini. Peserta didik memiliki mengidentifikasi 20 kosakata baru dari teks naratif yang dibaca. Peserta didik mendiskusikan definisi dari kosakata baru tersebut. Peserta didik membuat visualisasi dari teks naratif, visualisasi berupa gambar, media presentasi, dan sebagainya. Kemudian peserta didik merumuskan kerangka untuk melanjutkan dan mengembangkan teks naratif dengan bantuan beberapa topik pilihan. Ini seperti itu. Ini contoh, ada catatan bahwa untuk CP bidang bahasa Indonesia tidak ada batasan konten meskipun sebagian jenis teks dituliskan dalam kalimat CP. Kan tadi ada teks naratif, eksposisi, eksplanasi. Tapi sebenarnya kontennya itu tidak terbatas. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam merumuskan TP juga guru menggunakan berbagai jenis teks seperti itu. Ini kita lanjut berarti jenjang SMA SMK, contoh bidang studi yang saya ambil adalah PKN. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, global terhadap pembentukan identitas serta memahami makna dan nilai keberagaman dan mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dengan dunia yang saling mendukung dan seterusnya. Dari sini kita lihat kontennya adalah pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas, kemudian kompetensinya adalah mengidentifikasi, memahami dan mengkaji, memahami nilai dan manfaat. Itulah baru kita tuang menjadi tujuan pembelajaran. Oke, itu tadi sudah. Lanjut kita alur pengembangan TP. Tadi sudah, tinggal kita kembangkan dari yang tadi. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk yang terakhir ya tadi, alur bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan menyusunnya seperti ini. Kalau sudah siap tujuan pembelajaran, kemudian kita susun alur tujuan pembelajarannya. Seperti kalau dulu kita punya silabus lah, seperti itu. Jadi sini tujuan pembelajarannya kita buat, judulnya, mata pelajarannya, fasenya, kemudian elemennya apa. Di elemen ini capaian pembelajarannya seperti apa. Kita lihat lingkup materinya biar kita tahu, oh ini ternyata lingkup materinya ini. CP-nya akan hanya satu, ini apanya tadi ini seperti itu. Tapi kita harus bisa memahami elemennya, tadi kan bilangan, maka di bilangan ini ada apa saja, seperti itu. Baru kita tuliskan tujuan pembelajarannya, kode tujuan pembelajarannya, alokasi waktu, serta juga kelas. Nih, tadi ada tips untuk menyusun ATP. Kita gunakan pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak.
dari yang kita usahakan dengannya deduktif ya, artinya kita ambil dulu yang bersifat umum, kemudian baru kita tarik kesimpulan. Jadi seperti itu. Jadi pengurutan dari yang mudah ke yang sulit, kemudian ada pengurutan hierarki, mana langkah-langkah yang basicnya yang mana, yang sudah lanjutan dan sudah mahir nanti seperti apa. Kemudian ada pengurutan proseduralnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.